warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Nur Rahmawati dari LPTK Universitas Surabaya dengan prodi IPA SMP di SMP Negeri 3 Ukui. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada tanggal 14 Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Itu kok ada di Alhamdulillah luar cari sinyal. Oke, semoga kita selalu sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun daring. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doa Ketua kelas. Okay, guys, attention please. Before study, let's pray together. Pray begin. Finish. Terima kasih Jenny sudah memimpin doa. Semoga pelajaran kita hari ini diridhoi Allah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, sudah hadir semua ini? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah Bu. lupa, absennya diisi melalui Google Form ya. Oke, ini link Google Form-nya nanti akan Ibu kirimkan melalui WA Group. Sebelum memasuki pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu supaya makin menambah rasa cinta kita terhadap tanah air.
terima kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga semangat kita meniru semangat para pejuang kemerdekaan. Ya. Ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Masih ya. Tentang apa pelajaran kita minggu lalu? Tentang campuran homogen, Bu. Tentang campuran homogen. Campuran homogen itu disebut juga dengan larutan, ya kan? Yang larutan ini sifatnya ada yang asam, ada yang basa. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selama pelajaran jarak jauh ini atau pelajaran daring, tentunya kalian banyak waktu di rumah kan ya? Nah, selama di rumah kalian selama pembelajaran daring, tentunya kalian sering membantu ibu kalian di dapur ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Pernah tidak menemukan cuka dan garam? Pernah. Pernah, Bu. Pernah ya. Rasanya apa? Rasa cuka apa? Suka, asem, kalau garam, asin, Bu. Oke, betul. Nah, sedangkan kalau garam itu rasanya ya tidak asam, tidak pahit, atau netral. Nah, coba perhatikan video ini. Coba perhatikan video ini ya. Sudah nampak? Sudah, Bu. Nah, kertas karton ini awalnya polos. Ada tulisannya. Sudah nampak ya? Tadi kertas karton terlihat seperti polos ya. Kemudian setelah Ibu semprot, ternyata ada tulisannya SMPN 3 UKUI. Nah, aslinya itu kertas karton itu sudah Ibu tulis dengan kunyit. Namun tidak begitu nampak. Ketika Ibu semprot dengan sabun, menjadi lebih oranye warnanya sehingga nampak. Nah, kenapa kok bisa menjadi oranye? Karena kunyit ini merupakan salah satu indikator basa, asam basa yang akan kita pelajari hari ini. Menarik bukan? Menarik. Menarik ya. Oke, menarik. Nah, setelah pelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan pengertian asam basa. Kemudian kalian bisa menjelaskan perbedaan sifat asam basa dan garam. Ibu harapkan kalian bisa menyelidiki asam basa dengan indikator alami dan buatan, serta melakukan percobaan sifat larutan asam basa menggunakan indikator alami dan buatan. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, supaya kita semangat, mari kita melakukan kuis terlebih dahulu. Jadi kalian klik link kuis ini yang Ibu kirim melalui WA. Kalian kerjakan waktunya 5 menit. Oke? Oke, Bu. Oke. Dari kuis tadi sudah masuk datanya ke Ibu. Yang tertinggi yaitu Dwi Apriyati. Kita kasih A+ dulu untuk Dwi Apriyati. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Nah, pernah tidak kalian melihat orang yang asam lambung kemudian mengonsumsi obat mah? Nah, Bu. Pernah atau pernah mengalami sendiri? Oke. Kita lihat video iklan ini ya. Roma. Roma, aksi cepat lambung lebih
Lindungi lebih lama. Oke, dari iklan yang sudah dilihat bahwa obat mah itu bisa mengobati asam lambung. Dari iklan tersebut ada pertanyaan. Coba Vivi, apa pertanyaannya setelah melihat iklan tersebut? Mengapa obat mah dapat menyembuhkan asam lambung? Oke, mengapa obat mah dapat menyembuhkan asam lambung? Kira-kira kenapa ya? Atau apa yang terkandung di dalam obat mah sehingga dapat mengobati asam lambung? Nah, ada yang tahu? Tidak ada? Nah, jadi kalian tulis pertanyaan pada kolom ayo menanya di LKPD tentang video yang telah kalian lihat. Kemudian, kemarin sudah menyiapkan alat dan bahan Sudah, Bu. percobaan? Sudah. Nah, Sudah, Bu. di LKPD, nah ini, di LKPD, sudah tampak lembar kerja peserta didik, asam, basa, dan garam. Ada petunjuk belajar. Kemudian pada kolom ayo bertanya itu kalian isi di sini. Kolom ayo bertanya. Kemudian kemarin sudah Ibu kasih LKPD-nya sehingga kalian sudah menyiapkan alat dan bahan. Kemudian sekarang tinggal melaksanakan percobaannya dengan melihat prosedur kerja yang ada di LKPD ini. Kemudian ditulis pada tabel hasil pengamatan larutan gula sebelum menggunakan kunyit warnanya apa, sesudah warnanya apa ditulis. Begitu juga dengan kertas lakmus merah dan biru yang sudah kalian ambil kertas lakmusnya kemarin ya. Nah, dari hasil percobaan ini nanti kamu jawab pertanyaan yang ada di kotak warna kuning. Kemudian dibuat kesimpulannya. Sembari mengerjakan LKPD, kita berdiskusi melalui WA Group. Nah, sebelum berdiskusi, Ibu ada video tentang asam basa, silahkan dilihat terlebih dahulu. Nih, sebelum mengerjakan LKPD, silahkan diperhatikan video berikut untuk memahami apa itu asam dan apa itu basa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Untuk kelas 7, di video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang materi dan perubahannya, kemudian unsur, senyawa, dan campuran. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi. Saya akan membahas larutan asam, basa, dan garam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di video sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa larutan itu termasuk campuran homogen. Nah, larutan itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Oke, sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu. Oke, pertama kita akan bahas larutan asam. Sifat dari larutan asam yang pertama itu rasanya masam. Rasa masam pada senyawa asam itu bisa dibuktikan dengan cara mencicipinya secara langsung. Tapi itu hanya untuk zat-zat yang aman dikonsumsi. Contohnya seperti pada buah-buahan, buah jeruk atau lemon. Rasa masam dari buah lemon ini berasal dari kandungan asam sitrat. Oke, lanjut. Yang kedua, bersifat korosif. Jadi, asam kuat atau asam yang punya konsentrasi pekat itu sifatnya korosif. Contohnya seperti asam klorida,
asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Nah, asam-asam tersebut itu bisa menyebabkan kerusakan pada benda-benda. Contohnya seperti karat logam, atau bahkan juga bisa menyebabkan luka pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Larutan-larutan tersebut bersifat korosif karena ion H+ yang ada di dalamnya. Jadi, semakin tinggi kandungan ion H+, maka semakin pula tingkat korosifnya. Oleh karena itu, kalau dicelupkan pada larutan asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Jadi yang merah tetap merah, lakmus birunya berubah juga menjadi warna merah. Oke, selanjutnya yang keempat. Pada sabun yang tadi ya, tentu kalian sudah pernah merasakan. Jika kalian sentuh, sabun itu akan terasa licin. Lanjut, yang ketiga. Dapat membirukan kertas lakmus merah. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, kertas lakmus itu ada dua. Ada kertas lakmus merah dan ada juga kertas lakmus biru. Ketika kertas lakmus ini dicelupkan pada larutan netral, maka warnanya tidak akan berubah. Ketika dicelupkan pada larutan asam, akan berubah menjadi warna merah. Jadi yang warna biru menjadi merah, yang warna merah tetap merah. Nah, jika kertas lakmus dicelupkan pada larutan basah, Oke, sudah dilihat videonya ya. Sudah, Bu. Nah, Ibu kasih waktu 45 menit untuk melakukan percobaan. Kemudian nanti hasil percobaannya ditulis di LKPD, sudah ada tabelnya. Nah, sembari melakukan percobaan, apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan melalui WA Group. Nanti 45 menit kemudian kita login lagi melalui Zoom. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Silahkan dikerjakan dulu LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriati dari kelas 7B. Saya akan melakukan percobaan asam basa yang menggunakan indikator kunyit dan lakmus merah dan biru. Dengan larutan sabun, jeruk, gula, garam, dan cuka. Terjadi pada sabun setelah dicampur dengan kunyit adalah oranye, lalu yang terjadi pada jeruk setelah dicampur menjadi kuning, pada gula terjadi warna kuning, pada garam kurang kuning, dan pada cuka menjadi kurang kuning. Baiklah, kita mulai percobaan dengan lakmus merah. Yang terjadi pada larutan sabun, kertas lakmus merah menjadi biru, kertas lakmus biru tetap menjadi warna biru. Yang terjadi pada larutan jeruk, kertas lakmus merah menjadi merah, dan kertas lakmus biru menjadi merah. Lalu yang terjadi pada larutan cuka, kertas lakmus merah menjadi merah, dan kertas lakmus biru menjadi merah.
Terus demikian hasil Demikian hasil percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Hafiznisa, kelas 7B. Di sini saya akan melakukan percobaan asam basa menggunakan indikator alami kunyit dan indikator lakmus biru serta lakmus merah. Perubahan yang terjadi ketika larutan sabun dicampur dengan kunyit adalah sangat kuning, larutan cuka kuning, larutan jeruk kurang kuning, larutan garam kuning, dan larutan gula kuning. Lalu percobaan lakmus merah dan lakmus biru. Perubahan yang terjadi pada larutan sabun adalah lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Larutan cuka, lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Pada larutan jeruk, lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Sedangkan pada larutan garam, lakmus biru tetap biru dan lakmus merah tetap merah. Pada larutan gula, lakmus biru tetap biru dan lakmus merah tetap merah. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan percobaan asam basa dengan indikator kunyit, lalu lakmus biru dan juga lakmus merah. Pipet. Warna air sabun menjadi lebih oranye. Setelah ditambahkan indikator kunyit juga, air jeruk tampak lebih sedikit oranye dari yang tadi, dari sebelumnya. Hal itu juga terjadi pada larutan gula.
Setelah ditambah indikator kunyit, larutan tersebut menjadi berwarna kuning, sedikit keemasan. Lalu larutan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kendala tadi waktu melakukan percobaan? Tidak, Bu. Tidak ya, lancar? Lancar, Bu. Oke. Setelah melakukan percobaan, Ibu minta kalian mempresentasikan hasil percobaan kalian. Coba Yati silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nama bahan larutan gelap. Sebelum dikasih indikator alami kunyit, warnanya bening. Sesudah dikasih kunyit, menjadi kuning muda. Indikator buatannya, lakmus merah menjadi merah dan lakmus biru menjadi biru. Larutan gula. Sebelum dikasih kunyit, warnanya bening. Sesudah dikasih kunyit, menjadi kuning muda. Lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi biru. Larutan jeruk. Sebelum dikasih indikator alami kunyit, warnanya bening. Sesudah dikasih indikator kunyit, menjadi kuning. Lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah. Larutan sabun. Sebelum dikasih kunyit, warnanya bening. Sesudah dikasih kunyit, menjadi oranye. Indikator buatannya lakmus merah menjadi biru, dan lakmus biru tetap menjadi biru. Larutan cuka. Sebelum dikasih indikator alami kunyit, warnanya bening. Sesudah dikasih kunyit, menjadi kuning. Lakmus merah tetap merah, dan lakmus biru menjadi merah. Oke. Bagus Sekian sekali dari ya. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya coba Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan jeruk dan larutan sabun? Lakmus biru pada larutan jeruk menjadi merah, dan pada larutan sabun tetap biru. Lalu, apa yang akan terjadi jika larutan cuka ditetesi oleh kunyit? Yang akan terjadi adalah warna awal bening menjadi kuning. Selanjutnya, jelaskan manfaat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat asam dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk pengawet makanan, pemberi rasa asam, dan bahan pengisi aki. Manfaat basa dalam kehidupan sehari-hari adalah pada sabun dapat digunakan untuk mandi, dan pada obat mah dapat digunakan untuk mengobati asam lambung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya Tasya. Terima kasih kepada Yati dan Tasya sudah melakukan presentasi dari hasil percobaan pada hari ini. Jadi memang banyak sekali manfaat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya itu tadi, kalau pada basa itu bisa untuk mengobati asam lambung. Mengapa obat mah bisa mengobati asam lambung? Kita lihat pada komposisi obat mah tadi yang ada di bahan ajar. Obat mah itu mengandung MgOH 2 kali. MgOH 2 kali itu dia bersifat basa sehingga dapat menetralkan asam yang ada pada lambung. Makanya obat mah dapat mengobati asam lambung. Sampai sini paham? Oke. Kesimpulan yang ada di LKPD. Coba Vivi
Kesimpulannya adalah larutan asam adalah larutan yang memiliki pH kurang dari 7. Larutan basa adalah larutan yang memiliki pH lebih dari 7. Larutan garam adalah larutan yang memiliki pH 7 bersifat netral. Contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh asam jeruk nipis, cuka, lemon, dan sebagainya. Contoh basa sabun, obat mah, dan sebagainya. Oke, tadi pertanyaan Vivi di kolom Ayo Menanya. Pertanyaannya apa, Vi? Mengapa obat mah dapat menyembuhkan asam lambung? Oke, pertanyaan Vivi tadi, mengapa obat mah dapat menyembuhkan asam lambung? Setelah membaca dari bahan ajar, kemudian melihat video, sudah mendapatkan jawabannya? Sudah, Bu. Nah, apa jawabannya, Vi, dari pertanyaan Vivi tadi? Pada obat mah mengandung MgCOH2 yang bersifat MgOH 2 basa, kali. sehingga dapat menetralkan asam pada lambung. Oke, itu bacanya MgOH 2 kali ya. Betul sekali ya, Vi. Jadi, obat mah itu mengandung MgOH 2 kali yang bersifat basa, sehingga dapat menetralkan asam pada lambung. Nah, asam sendiri memiliki sifat, yaitu sifat korosif. Dapat membuat besi menjadi karat. Kemudian, memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH lebih dari 7. Nah, yang memiliki pH sama dengan 7 itu disebut dengan netral, garam ya, garam. Netral, pH netral namanya. Oke. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Jenny, bantu Ibu menyimpulkan pelajaran hari ini. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah larutan asam merupakan larutan dengan pH di bawah 7, menghantarkan arus listrik pada asam kuat, bersifat koros, lakmus biru menjadi merah. Larutan basa merupakan larutan dengan pH di atas 7, rasanya pahit, licin seperti sabun, mengubah lakmus merah menjadi biru. Oke, bagus sekali ya Jenny, terima kasih sudah membantu Ibu menyimpulkan. Jadi pelajaran yang kita pelajari hari ini bahwa asam itu sifatnya bisa bersifat korosif, pH-nya di bawah 7, menghantarkan arus listrik. Nah, yang contoh asam menghantarkan arus listrik itu yang bagaimana? Pernah melihat aki kan? Pernah. Aki, Ya, pernah, Bu. Nah, aki itu kan isinya air cuka juga kan? Air asam. Ya. Nah, itu contoh asam dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian kalau basa sifatnya pH lebih dari 7, kemudian rasanya pahit, bisa jadi juga licin, itu contohnya yang ada pada sabun. Kemudian cairan pembersih lantai. Ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak? Oke. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat, kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kita memakan jeruk, oh rasanya asam, berarti ini contoh larutan asam. Kemudian oh ini larutan sabun rasanya pahit, berarti dia sabun ini masuk ke dalam basa. Banyak sekali asam dan basa.
yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah semangat melakukan percobaan, juga melakukan presentasi. Nah, hari ini Ibu kasih soal evaluasi. Ini linknya akan Ibu kirimkan melalui Google Form. Link ini langsung kalian kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit. Selesai evaluasinya ya. Sudah, Bu. Ada soal yang sulit? Tidak, Bu. Tidak. Bisa dijawab semua evaluasi tadi ya. Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk pelajaran minggu depan itu kita akan belajar tentang identifikasi cara pemisahan jernihan air dengan metode pemisahan campuran. Dipelajari, nanti bahan ajarnya akan Ibu kirim juga melalui WA Group. Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.